semua, kembali lagi di Eagle Kids Online Service. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk tahun baru 2022 ini Tuhan. Di tahun ini kami mau lebih lagi mengasihi-Mu. Kami mau lebih lagi mengenal Engkau. Dan kami mau lebih lagi bertumbuh di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. So kids, are you ready to praise Jesus? If you ready, say haleluya. Don't forget to smile. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Lihat luasnya dunia, beribu warna juga, berjuta rasa. Aku kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut, Kau besertaku. Yes Lord, saat Kau panggil aku, yes Lord, ku katakan siap. Aku siap. Kau buat aku tersenyum lagi. Aku berharga Kau, Kau cukup bagiku. Tak perlu merasa ragu, kuasa-Mu telah tercurah atasku. Kau cukup bagiku. Ku kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut, Kau besertaku. Yes Lord, saat Kau panggil aku, yes Lord, ku katakan siap. Aku siap. Kau buat aku tersenyum lagi, Kau sebut aku berharga, Kau cukup bagiku. Aku tak perlu merasa ragu, kuasa-Mu telah tercurah atasku. Kau cukup bagiku. You call me your child, you're enough for me.
make me brave. You call me your child, you're enough for me. You make me brave. You call me your child, you're enough for me. You make me brave. You call me your child, you're enough for me. You make me brave. Kau buat aku tersenyum lagi, kau sebut aku berharga dan kau cukup bagiku. Aku tak perlu merasa ragu, kuasamu telah tercurah atasku, kau cukup bagiku. Hallelujah! Now we want to worship Jesus, so let's open your heart. Let Jesus come to this place. Let Jesus fill your heart with His love, with His Spirit, and with His power. Let's worship Him. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. We love you, I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, come, Holy Spirit, follow me now. I need you, Lord, I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Kids, feel His presence this place, because He wants to stay in your heart. So please worship Him with your heart. Come, Holy Spirit, come, Holy Spirit, follow me now. We need you, Lord. We need your anointing, come in your power. We love you, I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. One more time, say, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. We worship you, Lord, we worship you in spirit
spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. I worship you, Lord. I worship you in spirit and in truth. Wah, sepertinya aku sudah dekat nih dengan lokasi box harta karun. Tapi di mana ya? Kok masih belum kelihatan? Wah, ada adik di rumah. Halo adik-adik, shalom. Adik-adik, bantu Kak Desi yuk, kita mau cari box harta karun. Kita mau lihat dari peta ini ya, karena di dalam peta ini sudah ada instruksinya. Sudah ada instruksi kemana kita harus berjalan. Sudah ada rencananya, kita lihat sama-sama ya. Oke, maju ke depan 3 langkah. 1, 2, 3. Oke, kemudian ke kiri 2 langkah. 1, 2. Kemudian menunduk ke bawah. Menunduk ke bawah. Oh, ini dia box harta karunnya. Yeay, kita sudah menemukannya. Thank you adik-adik. Sekarang sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik di rumah semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, kami excited mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, thank you adik-adik sudah membantu Kak Desi menemukan box harta karunnya. Kita berhasil menemukannya, karena apa? Karena kita mengikuti setiap instruksi atau rancangan yang ada di peta ini. Sehingga kita berhasil menemukan box harta karun itu. Sama halnya juga adik-adik dengan Tuhan. Tuhan itu sudah menuliskan peta kehidupan buat setiap kita. Sudah ada rancangan-rancangan yang Tuhan tulis untuk kita. Dan rancangan-rancangannya tuh sempurna bagi setiap kita. Nah adik-adik, tapi bagaimana ya Kak kalau misalnya rancangan Tuhan yang sudah sempurna itu bertemu dengan keinginan-keinginan kita? Apa ya kira-kira yang akan terjadi? Nah, kakak mau tanya adik-adik di rumah, siapa adik-adik yang ingin main games terus seharian? Gak mau sekolah online, maunya main games terus? Ayo, siapa? Atau adik-adik di rumah ada yang ingin makan terus, makan yang banyak, dan gak mau sedikit, pokoknya mau yang banyak, nambah-nambah terus, siapa? Atau ada yang, aku maunya tidur-tiduran aja Kak, di rumah malas, enak tidur daripada sekolah online. Nah yo, siapa yang masih seperti itu? Coba adik-adik di rumah bayangkan, bagaimana kalau misalnya orang tua adik-adik di rumah mengizinkan semua keinginan adik-adik itu dikabulkan. Adik-adik boleh makan yang banyak, adik-adik boleh tidur-tiduran, gak sekolah online. Apa yang akan terjadi? Iya, tentunya akan ada apa? Tentunya akan ada kekacauan. Coba kalau adik-adik makan banyak terus, jadinya apa? Jadinya obesitas deh. Dan coba bayangkan kalau adik-adik cuman malas-malasan di rumah, gak mau sekolah online. Apa yang akan terjadi? Adik-adik jadi apa? Jadi malas belajar, jadi tidak pandai lagi belajar. Oleh karena itu, sekarang adik-adik di rumah sudah tahu kan, kenapa kadangkala orang tua kita tuh berkata jangan atau tidak terhadap setiap keinginan kita. Karena orang tua kita tahu yang terbaik untuk kita. Mereka mengasihi kita. Mereka mau menjagai dan melindungi kita. Sama halnya dengan Tuhan Yesus adik-adik. Kadangkala Tuhan berkata apa? Berkata jangan atau tidak terhadap setiap keinginan dan doa kita. Karena apa? Karena juga sama. Tuhan mau melindungi kita. Karena Tuhan itu mengasihi kita. Sama seperti 2 tokoh Alkitab berikut ini adik-adik. Tuhan juga berkata jangan atau tidak kepada mereka. Tapi kira-kira apa ya yang mereka lakukan?
Kita dengarkan kisahnya sama-sama ya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kitab Kejadian pasal 2 dan 3. Tuhan Allah membuat taman di Eden. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat Adam tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada Hawa, Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu, ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Lalu Tuhan Allah mengusir mereka dari Taman Eden supaya mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Tuhan menghalau manusia itu. Di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Adik-adik, dari kisah Adam dan Hawa tadi, kita bisa belajar ketika Tuhan berkata jangan atau tidak, Tuhan itu sebenarnya ingin melindungi dan mengasihi kita loh. Sehingga Adam dan Hawa jadi apa? Jadi diusir dari Taman Eden. Mereka jadi apa? Mereka jadi bersusah payah mencari makanan. Padahal di dalam Taman Eden itu sudah tersedia semua bahan makanan. Dan yang paling menyedihkan apa? Adam dan Hawa jadi menjauh dari Tuhan. Mereka nggak bisa lagi dekat dengan Tuhan. Nah, selain itu apa yang bisa kita lakukan? Nih, tada! Thankful for Bible. Adik-adik di rumah punya Alkitab kan? Nah, ayo sekarang diambil Alkitabnya, dibawa seperti ini. Nah, kita harus bersyukur sama Tuhan karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan Alkitab ini untuk kita, untuk menuntun kita, untuk melindungi kita, untuk mengarahkan kita. Karena apa? Karena di dalam Alkitab ini kita jadi tahu bahwa Tuhan itu ternyata apa? Tuhan ternyata mengasihi kita loh. Karena hanya Tuhan yang tahu membuat kita awalnya mungkin adik-adik sedih jadi gembira, yang adik-adik awalnya jadi takut jadi bersuka cita lagi, ada damai sejahtera. Dan di dalam Alkitab juga kita jadi tahu bahwa adik-adik itu ternyata apa? Berharga di mata Tuhan loh. Kita jadi tahu juga mana yang harus kita perbuat, mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Semuanya ada di dalam Bible. Katakan sama-sama dengan kakak yuk. 1, 2, 3. I thankful for my Bible. Bible-nya dipeluk gini ya, sambil dipeluk ya. Sekali lagi ya yang keras. 1, 2, 3. I thankful for my Bible. Yeah, good. Oke, sebelum kita mau menutup dengan doa, kita mau menerangkan firman hari ini ya. Buat merimen juga adik-adik di rumah bahwa Tuhan itu sangat sayang sama kita. Jadi adik-adik harus selalu membaca Alkitab setiap hari karena di sana ada tuntunannya dan rancangan yang sempurna buat setiap adik-adik di rumah ya. Kita mau meteraikan firman hari ini ya. Kita mau pujikan sama-sama. Yes, Jesus love me ya. Katakan dengan sungguh-sungguh.
Jesus loves me, yes I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. We are weak, but He is strong. Yes, Jesus love me. Mana suaranya? Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Oke, adik-adik selalu ingat di rumah ya, Jesus mencintai adik-adik semua yang ada di rumah. Oke, sekarang semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ajari kami Tuhan untuk mencintai setiap perintah-Mu melalui Alkitab. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu melindungi kami, Engkau selalu menjagai kami dari hal-hal yang jahat, dan Engkau selalu mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau mengasihi setiap kami melalui Alkitab. Terima kasih Tuhan. Sekarang adik-adik di rumah angkat kedua tangannya, kita mau berdoa berkat ya. Kiranya adik-adik di rumah diberkati oleh Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dimanapun adik-adik berada. Kiranya kasih yang daripada Tuhan menyertai kalian semua dan menjadi anak-anak terang dimanapun kalian berada. Terima kasih Tuhan, Engkau jagai, beri mereka kesehatan, kekuatan selalu Tuhan, dan Engkau berkati setiap apapun yang mereka lakukan Tuhan, mereka boleh Engkau pakai secara luar biasa. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. God bless you. Happy New Year! Dan untuk merayakan tahun baru tahun ini, kita akan sama-sama membuat topi New Year seperti ini. Oke, dan alat-alat yang diperlukan adalah ini dia. Sudah siap? Yuk, pertama ambil kertas warna putihnya, lalu kita akan membuat garis memanjang sesuai dengan ukuran kertasnya A4 ya, tapi dengan lebar 5 cm seperti ini. Ya. Ini 5 cm sebanyak 2. Ini kakak akan langsung buat 2 ya. Lalu kita akan garis ini 5 cm ya. Oke, berikutnya kita akan membuat setengah lingkaran dengan menggunakan jangka. Nih jangka ya, dengan jari-jari 10 cm. Ini 10 ya. Lalu kita akan lingkarkan ke kertas warna putih kita. Lingkarkan setengah lingkaran seperti ini. Kalau sudah, kita akan gunting. Kalian semua gunting sesuai dengan patternnya, semua digunting. Dan jadilah ini ya, 2 panjang dan 1 setengah lingkaran. Lalu kita akan tempelkan dengan menggunakan double tape. Kita sambungkan antara kertas panjang yang pertama dengan yang kedua. Seperti ini ya. Oke, tempelkan. Lalu yang setengah lingkaran kita tempelkan di sisi, salah satu sisi kertas yang panjang ini. Ya. Oke. Kalau sudah, kita akan mulai menggambarnya. Ya. Caranya kalian bisa gambar dengan sekreatif mungkin. Di sini kakak berikan tahun dan tulisan happy. Tapi kalau kalian mau pakai gambar apapun juga boleh ya. Nih caranya, boleh ditulis dulu happy. Nih ya, sekreatif kalian ya. Lalu kalau mau pakai kertas berwarna
Juga boleh. Atau mau tempel-tempel stiker? Juga boleh. Nih. Happy. Ya. Sesuai dengan kreativitas kalian. Wow. Lalu digambar topi. Ini cara gambar topi. Simple aja. Nih. Ya. Nanti kalau sudah kalian bisa warnain. Oke. Nih, sekarang kasih tahunnya 2. Nih. 0. Boleh pakai jam atau boleh pakai gambar-gambar lain, atau kalau susah bisa cari yang gambar yang lebih mudah. Ya. Oke. Seperti ini. Anggap 2022. Ya, boleh dikasih balon-balon juga. Sini kakak kasih 5 buah balon. Lalu bentuk lingkaran. Bentuk lingkaran. Nih. Oke, sudah hampir jadi. Ya. Lalu bisa diberi jamnya, bisa diberi angka 4, 5, 6 sampai iya benar 12. Ya. Oke, kalau sudah kalian bisa warnain seperti ini. Nih ya. Lalu sesuaikan ukuran dengan kepala masing-masing kalian ya. Bisa seperti ini. Lalu bisa menggunakan klip atau menggunakan double tip. Ya, untuk mengaitkannya. Oke, sudah jadi ya topinya. See you and God bless you. Ya, ibadahnya sudah selesai. Tapi bagus ya firman Tuhan hari ini. Di tahun yang baru ini, kita harus melakukan perintah Tuhan. Iya sih, tapi kenapa ya firman Tuhan hari ini menekankan kata jangan? Karena perintah-perintah yang dibuat Tuhan itu untuk menjaga kita, agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Jadi, I thank God for my Bible. Ayo kita katakan sama-sama. Ada di rumah juga ikut ya. Yuk sama-sama. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. I thank God for my Bible. Oh ya teman-teman, aku juga ingin seperti tokoh-tokoh di Alkitab yang sering berpetualang. Aku juga ingin mengalami Tuhan secara pribadi. Tapi kira-kira aku bisa nggak ya? Buat apa Otnil? Emang berpetualang Alkitab seseru kita bermain game adventure? Pasti dong. Kalau kalian tidak percaya, gimana kalau kita mulai petualangan kita? Adik-adik di rumah ikutan kita juga ya. Yuk. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Go! Wah, lihat kita keren sekali. Iya, dan lihat, kita juga punya chip. Wah, kalau begitu kita mulai petualangan kita. Ayo!
Let's go on a new adventure with us Eagle Kids. And don't forget to bring your siblings. And also don't forget to bring your friends along. We are going to have much fun. We're going to do this together. Starting today, are you guys ready to become top agent? Let's go, cha 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 cha. Let's go on new adventure with us. Let's go, cha 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 cha. Bring your siblings and friends along. Starting today, ha 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 ha. We are going to have so much fun. Starting today, ha 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 ha. We wanna be top agent. Let's go, cha 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 cha. Let's go on new adventure with us. Starting today, ha 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 ha. We wanna be top agent. Let's go, cha 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 cha. Yuk kita mulai petualangan kita hari ini. Eits, tunggu dulu. Agar kita bisa mulai petualangan ini, kita fokus dulu ya. Hah? Fokus bagaimana? Bisa. Aku pasti bisa fokus. Nah, kita fokusnya dengan cara bermain. Permainannya ini bisa membantu kita untuk fokus. Caranya gampang. Kita harus mencari dan mengurutkan angka 1 sampai 25 selama 25 detik. Gambarnya akan muncul setelah ini. Lalu, kalian beritahu ya, angka berapa kalian menghitungnya sampai angka berapa. Nah, itu yang diberitahu. Kalian yang di rumah juga ikut ya adik-adik. Kalian pasti bisa. Wah, kalau adik-adik bisa, aku pasti bisa. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya. Otnil, Ivena jangan mau kalah sama adik-adik di rumah. Semuanya siap ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3, go! Berikut kalian harus mengurutkan dari angka 1 sampai 25 dalam waktu 25 detik. Gimana? Kalian bisa menghitung sampai angka berapa? Aku sampai 23 loh, seru banget. Wah. Aku cuma bisa sampai angka 15. Aduh, kenapa sulit sekali. Boleh aku coba sekali lagi ya? Sudah kuduga Ivena, kamu pasti nggak fokus. Ya udah, kita coba sekali lagi ya. Ayo teman-teman, 1, 2, 3, go! Berikut kalian harus mengurutkan dari angka 1 sampai 25 dalam waktu 25 detik.
Gimana? Sudah bisa semua? Setelah aku fokus, sekarang aku bisa menghitung sampai 23 loh. Wah, sama. Aku juga sama. Sampai 23. Kalau adik-adik di rumah sampai berapa? Wow, ada yang sampai 25. Wah, keren luar banget. biasa. Ya, setelah kita sudah fokus, sekarang kita mulai berpetualang. Yuk. Yuk. Ayo, let's go. Cepat-cepat. Oke, let's go. Wah, kira-kira akhir pertolongan kita kemana ya? Pasti ke tempat yang sangat bagus. Iya, pastinya dong. Dan pastinya akan sangat seru. Lihat. Itu ada 2 jalan. Yang satu lurus dan yang satu ke kanan. Tapi yang lurus kecil dan sempit. Kita ke kanan aja ya. Tapi menurut peta, kita nggak boleh loh ke kanan, Ivana. Kamu yakin, Oatmeal? Yang lurus itu jalannya kecil. Kita ke kanan saja, lebih lebar. Tapi di peta kita harus lurus, Ivana. Sebaiknya kita ikuti saja petanya. Kita lurus saja. Oke, kita lurus. Loh, jalannya kok jelek gini? Gelap lagi. Ya kan, kita pasti salah jalan. Tenang aja, petunjuknya tidak mungkin salah. Ayo sekarang waktunya kita konsentrasi. Lihat di sana. Ada persimpangan lagi. Tulisannya tidak boleh belok kiri. Kalau gitu kita belok kanan aja. Loh, kenapa kita tidak ke kiri saja? Siapa tahu tuh jalan pintas. Kita bisa jadi lebih cepat sampai. Kenapa sih dari tadi jangan terus tulisannya? Ingat firman Tuhan tadi, larangan itu untuk menjaga kita. Siapa tahu jalan yang kita pilih itu, yang tadi kiri, malah membuat kita tidak sampai pada tujuan. Ingat firman Tuhan tadi, bahwa larangan itu untuk menolong kita. Iya, benar sekali. Ya udah, kita ikuti petunjuknya aja ya. Wah, lihat. Akhirnya kita sampai. Berhasil. Hore! Wow. Keren ya. Untung aja tadi kita mengikuti arahan yang ada, sehingga kita bisa sampai. Betul, petunjuk-petunjuk yang ada itu membantu kita menuntun pada tujuan. Lihat, ada pintu. Ayo. Tapi kok enggak bisa terbuka ya? Sepertinya pintu ini memerlukan kode supaya bisa dibuka. Kalau begitu, Oatmeal, ayo masukkan kodenya. Gak pakai lama. Aku sendiri aja nggak tahu apa kodenya, Ivana. Waduh, kalau kamu yang pinter aja nggak tahu, apalagi aku. Bagaimana dong? Bagaimana kalau kita minta tolong teman-teman di rumah? Bagus. Teman-teman bantu kami ya. Dan ini petunjuknya, ada 4 kode. Sepertinya itu adalah 10 perintah Allah yang sempat diceritakan oleh kakak Eagle Kids. Teman-teman di rumah bantu kami ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Kalian boleh dibantu papa, mama, dan kakak ya. Kami tunggu ya jawaban kalian minggu depan supaya kita bisa melanjutkan perjalanan ini bersama-sama. Kami tunggu ya. God bless you.